Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini masih melanjutkan pengajian yang lalu, yaitu tentang salah satu tujuan syariat Islam, yaitu untuk menjaga keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada anak-anak untuk taat kepada Allah, dan taat kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ayatnya itu termasuk ayat yang selalu berdampingan, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ayat ini adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24.
Di sini disebut dengan ayatun makrunah, ya. Ada ayat yang berdampingan, yaitu wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Ya. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah. Yang kedua, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Ini makrunah, ya. Artinya tidak bisa dipisahkan. Seorang yang beribadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna, tetapi tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka semuanya itu, apa yang telah dia kerjakan, tidak ada artinya, ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tua, tetapi tidak beribadah kepada Allah. Ini juga percuma. Jadi ini selalu berkaitan, ya. Jadi hendaknya kita ini berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan baik, dengan sempurna. Kemudian kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua, hus, opo ae Pak. Loh, begitu misalnya, ya. Itu haram hukumnya, dilarang, ya. Para bapak dan ibu jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya, hal baqiya min birri abawaya ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, apakah masih ada jalan kalau saya ingin berbakti kepada kedua orang tua saya setelah beliau itu meninggal dunia, ya. Hal baqiya min birri abawaya ba'da wafatima. Apakah masih ada jalan saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah orang tua saya meninggal dunia? Kata Rasulullah, oh masih ada, ya. Masih ada jalan. Bagaimana baktinya anak kepada orang tua setelah orang tua itu meninggal dunia. Jadi berbakti kepada orang tua itu tidak hanya terbatas pada waktu di dunia, tapi sampai setelah orang tua meninggal pun anak itu diharuskan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal? Yang pertama, kata Nabi, antas taghfiro lahuma. Hendaklah selalu memohonkan ampunan, ya, kepada kedua orang tua. Karena itu setiap saat kita ini hendaklah selalu memohonkan ampunan untuk orang tua, ya. Yang jelas kalau kita setelah selesai sholat, ya, kita wiritan berzikir, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah ini ya, li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya
wali masyaikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini hendaknya kita sempatkan. Di masjid kita ini masih banyak orang-orang yang tidak mau wiritan, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Ya, dah. Ini di shop yang depan saja sudah banyak, ya. Apa itu orang dekat, apa orang jauh, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas saya titeni banyak, ya. Di antara jamaah subuh ini yang salam langsung pergi, gitu ya. Nah, ini berarti dia tidak ada, tidak menggunakan kesempatan untuk memohonkan ampunan kepada kedua orang. Astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, untuk diri saya, ya. Wali daya, dan untuk kedua orang tua saya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan dosanya dan kepada orang-orang yang telah pernah berjasa kepada. Jadi orang-orang yang pernah berjasa itu juga kita doakan, ya. Apa orang yang berjasa? Orang berjasa itu macam-macam loh, ya. Orang pernah menolong kepada kita, ya dah. Ya. Kemudian orang yang pernah ngutangi, ya. Yang pernah ngutangi kita itu kan menolong namanya, Pak, ya. Itu termasuk kita doakan. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, wali masyaikhina, dan kepada guru-guru kita. Wali jami'il muslimin wal muslimat, dan kepada semua, ya, orang-orang muslim laki dan perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ini saja kalau kita setelah selesai sholat mau wiritan ini berarti kita ini sudah memenuhi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi caranya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, satu, antastaghfira lahuma, memohonkan ampunan, ya, mohonkan ampunan. Yang kedua yaitu mendoakan, ya, mendoakan kepada kedua orang tua, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah mereka, kama rabbayani shaghira, seperti mereka mengasihani, memelihara aku pada waktu aku masih. Jadi di samping memohonkan ampunan juga mendoakan, ya Allah, jadi ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah, jadikanlah kubur kedua orang tuaku sebagai surga, ya. Allahumma ja'al qabrahuma riyadatan min riyadil jannah, ya Allah, jadikanlah kubur kedua orang tuaku sebagai pertamanan surga, ya. Wala taj'al qabrahuma khufratan min khufarin niron, dan jangan engkau jadikan kubur kedua orang tuaku seperti neraka. Itu niatnya kita selalu setiap saat mendoakan kepada. Ini namanya kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua itu meninggal
dunia, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada waktu itu. Sebab kadang-kadang itu begini, Pak. Ada orang tuanya meninggal, ya. Kemudian ditahlili 7 hari. Ini pun tua termasuk, ini namanya adalah berbakti kepada kedua orang tua, ya toh? Hanya saja saya perhatikan kadang-kadang itu begini, orang tuanya meninggal, tahlil 7 hari, tapi justru anak-anaknya, anak-anak almarhum ini tidak ikut tahlil, gitu ya. Ngomong ada di luar, ya. Rokok-rokokan di luar, yang disuruh tahlil orang luar. Ini namanya soyo begini nih, Pak, ya. Lawan yang diminta itu kan doanya anak, ini yang paling utama, ya. Kok malah anak-anak ika melo tahlil, sing dikon tahlil wong jopo. Ini saya perhatikan, sering saya melihat kejadian semacam begitu. Itu keliru itu. Mestinya yang paling utama tahlil, yang di depan itu anak-anaknya. Lo kan begitu ya, anak-anaknya itu ikut tahlil. Sebab anak-anaknya inilah yang dituntut untuk berbakti kepada kedua orang. Ya. Dan ada lagi nanti peringatan 40 hari, ya. 40 hari, ya. 100 hari, 1000 hari, ya. Jadi kalau hari ini kan 40 harinya Gus Dur, ya. Nah, tetapi begini, jangan hanya mendoakan orang tua itu hanya pada waktu-waktu itu tok, gitu ya. Pitung dino, 40, 100, 1000, 1000, semarin leren. Malah yang penting itu mendoakan orang tua itu ya setiap saat, setiap selesai sholat 5 waktu itu tadi ya. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Ini yang kedua ya. Jadi bakti kepada kedua orang tua setelah orang tua itu meninggal. Kemudian yang ketiga, antasila qorobatahuma. Ini termasuk bakti kepada orang tua itu adalah selalu berkomunikasi dengan kerabatnya orang tua, ya. Selalu berkomunikasi, niatnya selalu silaturahim, ya. Jadi ya sekali-sekali berkunjung. Kalau saudaranya orang tua kan berarti kan saudara kita, Pak, ya. Katakanlah misalnya itu adiknya bapak, berarti dengan kita kan itu namanya paman, ya toh? Sekali-kali datang, sambung, selalu ada komunikasi, jangan sampai. Jadi makin akrab, ya, komunikasi dengan keluarga orang tua, itu menunjukkan bahwa kita ini berbakti kepada kedua orang tua. Ini kadang-kadang ada kan setelah orang tuanya meninggal, rebutan warisan, ya, gegeran tak dulur. Nah ini malah justru menyusahkan kepada kedua orang tua, ya. Kemudian yang keempat, antasila wa ikramu sodikihima. Bakti kepada orang tua itu adalah memuliakan teman-teman orang tua. Artinya ya selalu berkomunikasi, memuliakan kepada teman-temannya orang tua. Oh, bapak saya ini dulu di pasar jualan sembako.
Sapa ae biyen langganane kan begitu ya. Sapa ae biyen sing memasok barang-barang nang gone wong tuaku sapa. Lah ya. Ya sekali-kali disambangi. Oh, kula niki anake niki lho gitu ya. Bapak kula sengen lah dodolan teng pasar. Sampean sing memasok barange oh ya. Itu selalu ada memuliakan. Saya itu pernah pada satu saat itu ada tamu ya, ada tamu satu rombongan ya, satu mobil ya kira-kira ada 7 orang ya. Saya itu kaget ya, masuk assalamualaikum waalaikumsalam, jadi dengan istri dengan anaknya begitu. Saya tanya, sampean sinten Pak? Kulo Pak Haji Mahfud. Dalam panjenengan pundi? Kulo dalam kulo Mojosari, Mojokerto. Oh nggih. Lho kok sumrap kenal kali kulo ya napa? Ngeten. Kulo niki biyen koncone abah sampean. Ya. Waktu mondok wonten ning gone Panji Sidoarjo. Masya Allah ya. Di kula niki sakniki nelusuri kanca-kanca kula. Nggih. Kanca-kanca kula sing tasih keluargane wonten. Nah, itu. Nah, ini kan saya mestinya tidak tahu, tapi saya jadi tahu bahwa ini adalah teman abah saya waktu dulu mondok. Malah cerita buahnya, Masya Allah, abah sampean niku biyen mboten nate, mboten poso tok sembayangnya mesti jamaah. Muga-muga nurun teng sampean, malah kula didongaaken lho ya. Nah, akhirnya setelah begitu saya tahu bahwa itu adalah teman abah saya. Ya, sewaktu-waktu saya kalau lewat di Mojosari itu mampir, loh itu lama-lama menjadi akrab ya, akrab. Kemudian lagi pernah juga ada seorang tamu, ini seorang ya masih muda, pemuda ya, mencari saya, ketemu. Sampai mana rumahnya Mas? Itu saya Jember. Oh ya. Loh, sampai mencari saya Pak? Begini, saya dulu pernah diceritai abah saya punya teman saya itu di Lumajang, beliau sudah almarhum, kemudian anaknya sekarang ada di Malang. Itu dicari ya, akhirnya ketemu saya, akhirnya cerita, ini ceritanya abah saya dulu, ini abah sampean itu teman abah saya. Pada waktu mondok di Panji Sidoarjo bersama, kemudian pindah ke Tebuireng ya, pada waktu masanya Syekh Ki Hasyim Asy'ari juga bersama, kemudian sampai pindah ke Lasem ya. Dulu apa itu mondoknya begitu pindah-pindah ya, 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Pernah di Rembang. Loh, ini namanya apa Pak ya? Itu satu termasuk perbuatan begitu, itu amal saleh ya. Akhirnya saya juga sama. Pada satu saat saya juga mencari ya. Jadi mereka sudah almarhum semua Pak ya. Nah, akhirnya sampai sekarang terjadi akrab ya. Ini istilahnya duduk sanak, duduk kadang, tapi akrab seperti saudara ya. Nah, wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-temannya orang tua, selalu berkomunikasi. Yang kelima yaitu wa anta tasaddaqa lahuma, hendaklah selalu mensedekahi kedua orang tua ya. Mensedekahi orang tua itu tidak harus selamatan terus-terus begitu, ndak ya.
Wah, mosok saben malam Jumat ngelumpukno tangga jak tahlil, mangan-mangan, bukan begitu. Ya. Misalnya saja kita ini Jumatan di Masjid Jamek sini. Kita punya uang, katakanlah 50.000 dimasukkan beberan. Loh ya lah. 50.000 diletakkan di beberan. Itu kita sedekah, kita niati, ya, ini sedekah untuk bapak dan ibu saya almarhum. Ini malah di dalam hadis dikatakan orang yang bersedekah dan orang yang disedekahi itu pahalanya sama, Pak. Tidak berbeda. Kalau katakanlah kita yang sedekah ini dapat pahala 100, yang disodakoi juga dapat pahala 100. Itu wa anta tasoddaqo lauma. Ya, malah saya itu punya tetangga, Pak, ya. Itu seorang pegawai. Rumahnya itu di Bekasi, ya. Tapi dinas di Malang sini, di kantor Bea Cukai. Itu apa namanya, indekos gitu ya, ada di dekat rumah saya. Itu saya perhatikan, kan dia ini kalau pasti jamaah itu maghrib, isya, subuh itu mesti jamaah. Sebab kalau duhur sama asar dia ini jamaahnya di kantor gitu ya. Loh, ini selalu saya perhatikan tapi nggak pernah saya tanya. Ya. Itu kalau selesai sholat subuh setelah wiritan begitu, itu mesti dia mengambil uang dimasukkan di celengannya masjid. Kadang itu saya perhatikan kalau tidak begitu, begitu datang masuk masjid masukkan uang di kotak. Itu lama-lama kan dengan saya akrab karena dia itu orang Jawa Barat ya. Saya tanya, alhamdulillah, sampean di sini kerjanya di mana, Pak? Oh, di kantor Bea Cukai begini. Alhamdulillah, saya ini berkat doa orang tua saya. Nah, sehingga saya ini oleh Allah diberikan jabatan gitu. Lah terus sampean rumahnya Bekasi, pulangnya berapa hari sekali? Ya sebulan sekali, Pak. Ya, sebab istri dan anak-anak saya di sana. Akhirnya dia cerita, saya dulu waktu ngaji di kampung saya itu diberi tausiah oleh kiai. Kamu jangan sekali-kali lupa kepada orang tuamu walaupun orang tuamu itu sudah meninggal dunia. Di antaranya sedekah. Ini yang terus saya lakukan, Pak, katanya ya. Saya lakukan terus, tiap hari pokoknya ada uang, saya itu mesti sedekah untuk kedua orang tua saya. Ya, jumlahnya berapa ya terserah, Pak ya. Ya, walaupun tidak tiap hari apa seminggu sekali. Ojo babar belas gak tahu nyodakoi wong tuane ya. Ya, utawa nyodakoi benjuk mek 1000. Wah, 1000 nguncalno nang beberan 1000 padha karo nguncalno kerupuk situk. Nah, jadi ya ada 5 cara yang diberikan oleh Rasulullah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. 1, selalu memohonkan ampunan. 2, selalu mendoakan. Yang ketiga yaitu apa tadi? Selalu komunikasi silaturahim dengan sanak famili orang tua. Yang keempat, memuliakan teman-teman orang tua. Yang kelima, selalu mensedekahi kedua orang tua. Ya, ono anak wis dikai jabatan sugih bayarannya akeh, kok gak tau nyodakoi. Ini orang tuanya di alam kubur mikir, anakku iki pancene keparat pancene.
tak sekolahno sampai iso duwe pangkat tibane medhit kan begitu ya. Para bapak dan ibu sekalian, jadi ini bakti kepada orang tua itu tidak hanya terbatas pada waktu orang tua masih hidup. Karena itu maka orang yang durhaka kepada orang tua itu adalah termasuk perbuatan dosa besar. Malah Rasulullah SAW memberikan satu warning, ya, peringatan. Babani muajjalani uqubatahuma fid dunya qabla ayu aqibahullahu fil akhirah. Al-baghyu wal uququ. Ya, kata Nabi itu ada dua orang yang siksaannya akan dikontankan di dunia sebelum Allah menyiksa orang ini besok di akhirat. Jadi siksa yang dikontankan di dunia sebelum besok disiksa di akhirat itu ada dua. Satu, al-baghyu, pemimpin yang nyeleweng, ya, pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, gitu ya, atau pemimpin yang selalu menyakitkan hati rakyat, itu al-baghyu. Nah, itu lihat saja sekarang, ya, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Ini di dunia saja sudah diuper-uper KPK, Pak. Ya Allah. Siapa sekarang orang-orang yang korupsi menggunakan uang rakyat? Ya, akhirnya ada yang kena penjara 6 tahun, 10 tahun ya. Ini adalah termasuk al-baghyu, dikontankan di dunia. Wal uququ yang kedua adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini ya. Para jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa doa yang mustajab, jadi doa yang mustajab itu ada 3, ya. Doanya orang yang mustajab itu ada 3. Ya. 1, doaul walidi liwaladihi. Ya. Doanya orang tua kepada anak. Ini donane wong tua itu mandi, ya loh. Doane orang tua itu mandi. Ada orang cerita, ada orang hamil itu anaknya tidak lahir-lahir, mosok wis 9 wulan punjul 20 dina kok lahir-lahir. Akhirnya tanya kepada seorang, ya napa niki Yai kok mboten lahir-lahir padahal pun sangat? Apa kata Yai? Kon kudu browot ana selakangane ibumu, gitu ya. Ini arti mungkin anak ini dulu punya salah kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu mendoakan kepada anak itu termasuk kata Nabi itu doa yang mustajab. Sehingga Nabi mengatakan doaul walidi li waladihi kadu'aun nabiyyi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Mati. Ya, ini ya. Makanya jadi orang tua itu jangan sampai keterucut ndongakno elek ya kepada orang, kepada anak. Masih anak itu nakal misalnya, jangan didoakan elek. Tapi doakanlah yang baik ya. Manake kaine njupuki duwike. Ya. Njupuki duwike bapakne.
njupuki duwe ibuke aja didongakno elek wis, dongakno sing apik, muga-muga anakku iki besok dadi menteri keuangan. Ya itu apa soal sing dijupuki duwe ae ya. Keliru. Ku anakku mari cilik gane njupuki duwe wong tuae dadi maling. Waduh blaene wis. Lek wong tuwa kate muni ngono blaen ya. Dongakno sing apik gitu ya. Yang kedua, doa yang mandi itu kan doaul madlum ya, doanya orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, orang yang dizolimi. Apa contohnya orang yang dizolimi itu, Pak? Ada orang utang uang, ya, utang uang 1 juta, janjinya 1 bulan dikembalikan, 1 bulan tidak dikembalikan, ditagih, wah. Ya apa yo kan duwe 2 bulan akhirnya bulet gak nyaur-nyaur. Ini kan dolim namanya ya. Orang yang utang itu ini kalau sampai orang yang diutangi ndungakno, waduh tambah melarat ini. Wong iki pancene ditulung gak ngerti. Hati-hati kon yo. Wah, melarat kon. Waduh melarat temenan gitu ya. Ini doaul mazlum, orang yang orang yang dirampok kan namanya madlum, ya toh? Itu madlum. Orang yang disakiti hatinya itu madlum. Yang ketiga, doa yang mandi itu adalah doaul musafir, ya. Doanya orang musafir. Tapi musafir di sini dalam artian bukan wisatawan, ya. Orang yang musafir pergi, misalnya pergi untuk ziarah silaturahim, misalnya pergi untuk mencari nafkah, itu musafir. Doanya musafir ini adalah mandi. Saya itu pernah pergi dari Semarang, kemudian ada teman saya mondok dulu di Pati. Itu sakit, ketepatan saya lewat di Pati, saya mampir ya. Kalau mampir di situ ya orangnya sakit. Insyaallah, alhamdulillah Pak Majid, terima kasih sampai datang ke sini, wis sampai dungakno sampai niki musafir, muga-muga aku waras gitu ya. Ya, itu hanya orang. Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.